Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparmanto Dwi Adi, Esos MSI, Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kapkota pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan video paparan dari aksi perubahan yang kami lakukan, yaitu penguatan penataan kelembagaan perangkat daerah Kapkota melalui penyusunan pedoman fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kapkota di Jawa Tengah. Semoga bermanfaat dan berkenan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 211 ayat 1 mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah kabupaten kota. Selanjutnya dalam pasal 212 ayat 1 disebutkan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perda. Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, pada pasal 4 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan perkada. Dalam peraturan gubernur nomor 70 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah, diatur mengenai tugas dari subbagian pembinaan dan pengawasan kelembagaan kabupaten kota, yang salah satunya adalah menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah kabupaten kota. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, terdapat 1.510 perangkat daerah termasuk kecamatan, 59 rumah sakit daerah, 880 puskesmas, 18.586 satuan pendidikan, serta 636 UPTD yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam hal penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota. Dari uraian tugas yang ada di Subbag Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kapkota, terdapat 5 uraian tugas yang capaiannya masih kurang. Kemudian dengan analisis ASTRID ditemukan isu strategis prioritas, yaitu belum optimalnya fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota di Jawa Tengah. Kemudian dilakukan diagnosa organisasi dan menghasilkan sebuah rencana solusi inovasi, yaitu menyusun pedoman fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota di Jawa Tengah. Dari diagnosa organisasi dan analisis isu strategis menggunakan metode ASTRID dipadukan dengan hasil studi lapangan yang berada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, di mana lesson learned yang didapatkan adalah peran kepemimpinan pelayanan dan inovasi pelayanan. Maka solusi inovasi yang ditawarkan yaitu menguatkan penataan kelembagaan perangkat daerah Kapkota melalui penyusunan pedoman fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kapkota sehingga dapat lebih efektif dan efisien. Kemudian dari situ dibuatlah gagasan judul, yaitu penguatan penataan kelembagaan perangkat daerah Kapkota melalui penyusunan pedoman fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota di Jawa Tengah. Tujuan yang ingin dicapai dari aksi perubahan ini yaitu terjadinya penguatan dalam penataan kelembagaan perangkat daerah Kapkota sehingga proses fasilitasi kelembagaan dapat lebih efektif dan efisien serta menghasilkan perangkat daerah yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan ukuran atau besaran yang tepat atau right sizing. Tujuan tersebut dicapai dalam 3 tahap, yaitu jangka pendek, tersusunnya dan tersosialisasinya pedoman fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kapkota. Jangka menengah, implementasi pedoman fasilitasi serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten kota. Untuk jangka panjang, yaitu terjadinya penguatan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan melakukan pendampingan kepada bagian organisasi kabupaten kota dengan berdasarkan perundangan yang berlaku.
Adapun pengembangan potensi diri yang dilakukan dalam aksi perubahan ini antara lain: 1. Menjadi narasumber pada kegiatan pembinaan dan pendampingan pembentukan RSUD Insinyur Soekarno Ketanggungan Brebes. 2. Mengikuti workshop penilaian kematangan organisasi perangkat daerah. Manfaat dari aksi perubahan yang dilakukan dapat dirasakan oleh pentahelix, yaitu 1. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Manfaat secara garis besar adalah menjadi pedoman atau acuan bagi organisasi Setda maupun organisasi perangkat daerah teknis provinsi lainnya selaku anggota tim fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota dalam melakukan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota. 2. Meningkatnya pemahaman pemerintah kabupaten kota terhadap proses fasilitasi sehingga berdampak pada optimalisasi penataan kelembagaan perangkat daerah. 3. Sebagai sumber informasi mengenai prosedur fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota di Jawa Tengah. Pada kegiatan mobilisasi stakeholder yang dilakukan di pengelolaan tim kerja pada implementasi aksi perubahan yang dilakukan mendapat stakeholder penambahan baru dari awalnya 10 menjadi 12 stakeholder yang masuk dalam capaian jangka pendek. Penambahan stakeholder tersebut yaitu pada stakeholder promoters dan stakeholder defenders. Stakeholders baru tersebut adalah 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan 2. Subkoordinator Tata Laksana. Kemudian mobilisasi stakeholder yang dilakukan adalah perpindahan dari stakeholder latens ke promoters sebanyak 2 stakeholders. Pentahapan kegiatan milestone jangka pendek dimulai dengan pembentukan tim efektif yang terdiri 4 subkegiatan, yaitu rapat pembentukan tim efektif, penyusunan draft SK tim efektif, penetapan atau pengesahan SK tim efektif, dan penyerahan SK tim efektif. SK tim efektif ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah nomor 800/0012249/2022 pada tanggal 19 Agustus 2022 atau sesuai dengan rencana milestone. Tahapan kegiatan kedua adalah penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi yang dilaksanakan pada tanggal 20-28 Agustus 2022 yang sesuai dengan pentahapan dalam rencana. Tahapan kegiatan ketiga adalah koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penyusunan draft pedoman fasilitasi yang dibagi menjadi stakeholder internal dan eksternal, yaitu OPD teknis dan bagian organisasi Setda Kabupaten Kota. Untuk stakeholder internal mampu menambah stakeholder dari awalnya 8 menjadi 10 stakeholder atau bertambah 2 stakeholder. Untuk stakeholder eksternal tidak mengalami perubahan, yaitu 6 stakeholder. Tahapan kegiatan keempat adalah finalisasi draft pedoman fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kap Kota. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022 yang berarti sesuai dengan rencana milestone. Tahapan kegiatan kelima adalah pengeditan akhir dan penandatanganan surat edaran gubernur perihal pedoman fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota di Jawa Tengah. Pada tahapan ini, konsep surat edaran gubernur perihal pedoman fasilitasi tersebut diajukan ke pimpinan untuk dikaji dan disetujui. Surat edaran gubernur tersebut ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2022 yang berarti mundur 11 hari dari rencana. Tahapan kegiatan keenam adalah pembuatan video tutorial pedoman fasilitasi. Tahapan ini merupakan tambahan kegiatan yang sebelumnya belum direncanakan.
Pembuatan video tutorial ini dimaksudkan untuk mempermudah stakeholder dalam memahami prosedur fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kapkota. Pembuatan video tutorial ini dibuat pada tanggal 10-11 Oktober 2022. Tahapan ketujuh adalah pelaksanaan sosialisasi pedoman fasilitasi kepada OPD teknis provinsi serta pemerintah Kapkota. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022 yang berarti mundur 3 hari. Tahapan terakhir adalah tahapan ke-8, yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu persiapan monitoring evaluasi aksi perubahan, pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kegiatan aksi perubahan. Tahapan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Pedoman ini terdiri atas 10 tahapan fasilitasi. Yang pertama adalah tahapan fasilitasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Berikut ini adalah alur dari tahapan fasilitasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang outputnya adalah persetujuan gubernur atas rancangan peraturan daerah. Tahapan ini masih membutuhkan pemberian nomor register. Tahapan pemberian nomor register. Berikut ini adalah alur dari tahapan pemberian nomor register, di mana outputnya adalah surat pemberian nomor register. Selanjutnya, tahapan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang OTK perangkat daerah. Berikut ini adalah alur dari tahapan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang OTK perangkat daerah, di mana outputnya adalah persetujuan gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan Mas Suparmanto Diadi yang sedang mengikuti diklat kepemimpinan yang sedang membuat rencana aksi perubahan, yaitu penguatan penataan kelembagaan Kabupaten Kota melalui penyusunan pedoman fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Ini menurut hemat kami memang sangat penting, karena selama ini untuk penataan kelembagaan Kabupaten Kota untuk fasilitasi ke Pemprov itu tidak ada aturan yang baku menjadi satu kesatuan, tapi regulasinya terpisah, sehingga ini disatukan menjadi satu pedoman yang baku yang bisa dipedomani oleh teman-teman provinsi maupun teman-teman kabupaten kota untuk melakukan fasilitasi. Tentu saja dengan pedoman ini akan berjalan lebih cepat karena dokumennya sudah sesuai, dan tentu saja adalah harapannya ini memperlancar fasilitasi yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedoman ini dibuat berdasarkan pengalaman Mas Adi selama menangani waktu itu subbag kelembagaan kabupaten kota, dan mendapatkan satu temuan bahwa ada kelemahan yang harus dipenuhi. Kelemahannya adalah belum jelasnya mekanisme fasilitasi kelembagaan di kabupaten kota oleh pemerintah provinsi, sehingga terkesan kita hanya sebagai stempel saja, ya. Karena kadang-kadang datang hari ini rekomnya diminta besok. Yang kedua juga teman-teman di kabupaten kota kadang-kadang menggunakan networking di atas untuk mengendalikan biro organisasi nih, supaya bisa keluar rekomendasinya. Kepala bagian organisasi di Jawa Tengah rata-rata mungkin umurnya nggak lebih dari 1,5 tahun menjabat. Nah, biasanya sudah cepat berganti, dan yang baru harus memulai lagi dari awal. Dengan adanya pedoman ini, saya pikir
akan sangat membantu mereka-mereka yang baru ataupun mereka yang sudah existing di sana ya. Selamat Mas Adi, semoga pohon beban ini benar-benar menjadi pegangan buat kita semua di provinsi maupun di kabupaten kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listio Edi Santoso, Kabak Organisasi Kota Salatiga. Dengan adanya pedoman ini, maka bagi daerah atau bagi kabupaten kota yang ingin melakukan fasilitasi tentang perda ataupun keputusan perangkat daerah yang lain yang membutuhkan fasilitasi tentang pembentukan kelembagaan yang ada di daerah, maka hal ini akan sangat membantu di dalam tahap-tahap pembentukan kelembagaan yang ada di daerah. Demikian video paparan dari aksi perubahan yang kami lakukan. Saran dan masukan sangat kami harapkan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.